Gentala Arasi Menara Lambang Provinsi Jambi. Podcast Gentala Generasi Digital Peradilan Agama, Pengadilan Tinggi Agama Jambi. Prima Podcast Gentala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast kita hari ini. Saya Tiara Di Oktaviani kembali menyapa Sobat PTA dalam bincang-bincang podcast Gentala, ruang diskusi inspiratif seputar hukum dan peradilan yang dikemas secara edukatif dengan menghadirkan narasumber-narasumber yang luar biasa. Nah, hari ini terasa sangat istimewa karena saya berkesempatan berbincang dengan sosok perempuan inspiratif. Beliau adalah satu-satunya hakim tinggi wanita di Pengadilan Tinggi Agama Jambi, yaitu Ibu Dr. Hajah Idia Isti Murni M.Hum. Beliau dikenal tidak hanya karena kiprahnya dalam dunia peradilan, akan tetapi beliau juga dikenal akan keteladanannya sebagai seorang ASN yang menerapkan nilai-nilai berakhlak dalam keseharian maupun tugasnya. Nah, langsung saja mari kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Ibu. Terima kasih ya Ibu sudah berkenan hadir di podcast kita hari ini. Bagaimana kabarnya Ibu? Waalaikumsalam Mbak Tiara. Alhamdulillah pagi ini saya sangat senang karena bisa bergabung di podcast kita bersama Mbak Tiara. Iya Ibu, Kita alhamdulillah. akan berbincang tentang core value Iya, ASN berakhlak. berakhlak. Ya, semoga akan memberi manfaat ya Iya, dari iya. perbincangan kita kali ini. Iya Ibu. Nah, baik Ibu, terima kasih ya Ibu. Mungkin untuk memulai perbincangan kita hari ini, bagaimana pandangan Ibu tentang nilai dasar ASN berakhlak dan relevansinya bagi aparatur peradilan di masa sekarang Ibu? Boleh Ibu? Baik, terima kasih Mbak Tiara. Jadi tentang nilai-nilai ASN berakhlak ya, mungkin saya ingin mengawalinya dengan bercerita Mbak Tiara ya. Iya. Jadi dulu waktu saya masih duduk di bangku sekolah dasar dan sekolah lanjutan tingkat pertama, saya juga sempat sekolah di madrasah, baik ibtidaiyah maupun sanawiyah. Nah, jadi waktu itu ada satu mata pelajaran, namanya akhlak. Nah, di mata pelajaran akhlak itulah kita diberi pelajaran tentang nilai-nilai luhur ya, budi pekerti, sopan santun. Yang tentunya bersumber dari ajaran agama kita ya, atau Islam. Kemudian di rumah kita juga oleh orang tua kita, oleh keluarga kita juga diajarkan tentang budi pekerti ya. Dalam hal ini juga akhlak yang baik, mulai dari cara kita makan, lalu bagaimana sikap kita terhadap orang yang lebih tua. Kemudian kalau kita ikut ke tengah-tengah masyarakat, kita juga menyaksikan sendiri ya bagaimana masyarakat itu saling membantu, bekerja sama, bergotong royong. Dan itu sangat tertanam dalam pikiran kita. Kemudian setelah kita mulai menginjak dewasa dan sudah waktunya untuk menikah ya, biasanya anak-anak gadis itu kalau sudah ada calonnya pasti akan dilihat juga, itu akan dinilai, wah ini akhlaknya gimana nih, oh akhlaknya bagus, rajin ini, rajin mengaji, rajin ke masjid. Nah itu semua jadi penilaian ya. Nah jadi dalam pikiran saya akhlak itu memang hal yang positif ya, yang ada dalam diri seseorang. Nah sekarang kita di ASN ya, itu ada core value ASN berakhlak. Nah, jadi belum kita baca apa isinya, kesan pertama, wah ini ASN berakhlak, berarti ini pastilah hal-hal yang baik gitu kan, karena akhlak tadi itu sudah melekat dalam pikiran kita. Nah, jadi setelah kalau kita buka yang ASN berakhlak ini kan di dalam surat edaran Menpan RB ya, kalau tidak salah nomor 20 tahun 2021. Nah, itu ternyata berakhlak itu adalah tingkatan.
ya, singkatan dari bernya berorientasi pelayanan, A-nya akuntabel, ya, K-nya kompeten, H-nya harmonis, L-nya loyal, A berikutnya adaptif. Nah, K terakhirnya kolaboratif. Nah, saya kira kita lihat nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Nah, kalau digambarkan lagi, itu eh, berorientasi pelayanan. Pelayanan dimaksud itu adalah pelayanan prima, ya, pelayanan yang memang yang terbaik lah kita masyarakat, ya, karena mereka membutuhkan pelayanan kita, mereka datang dengan membawa masalah, jadi kita pun harus memberikan pelayanan yang memang dari hati kita. Nah, kemudian yang akuntabel itu nilai dasar yang terkandung di dalamnya adalah bertanggung jawab. Kita sebagai ASN itu diberi tanggung jawab, diberi pekerjaan. Jadi kita memang harus benar-benar bertanggung jawab terhadap apa yang kita kerjakan. Nah, antara lainnya kalau kita diberi fasilitas, ya misalnya yang paling gampang itu contohnya diberi fasilitas oleh negara, kita harus mempergunakannya dengan sebaik-baiknya untuk kepentingan pekerjaan kita. Tidak boleh kita selewengkan untuk kepentingan pribadi kita. Nah, itu akuntabel. Kemudian kompeten, ya. Kompeten itu artinya kita memang dalam melakukan pekerjaan kita punya ilmu, ya, mumpuni kita terhadap apa yang kita kerjakan sehingga dia tidak akan salah, gitu ya. Kalaupun misalnya ada aturan-aturan baru yang datang, kita harus mengupdate terus sehingga pelayanan kita itu memang benar-benar tepat, ya, tepat sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Jadi kita, ya itu pendidikan kita juga harus selalu kita tingkatkan. Kemudian semua peraturan yang ada juga kita baca yang berkaitan dengan tugas pekerjaan kita. Nah, kemudian apalagi kompeten, setelah itu harmonis. Harmonis. Nah, di kantor kita ini ya, contohnya di kantor kita ini kita kan terdiri dari berbagai suku ya. Nah, kita dari timur juga ada di sini, dari Padang, dari Palembang, dari Jawa, apalagi dari Sumatera Utara juga banyak yang di sini. Nah, itu kan berbeda-beda ya, kita punya artinya apa, adat kebiasaan. Dan itu tidak kita jadikan perbedaan itu untuk mengkotak-kotakkan diri. Tapi justru itu memperkaya diri kita untuk saling beradaptasi supaya harmonis ya. Kita bisa harmonis bekerja karena tujuan kita tadi adalah untuk melayani masyarakat. Nah, jadi kita tidak boleh terkotak-kotak, memang harus harmonis. Nah, setelah itu L, loyal ya. Loyal itu loyal terhadap aturan. Ya, kalau saya berpandangan itu loyal terhadap aturan. Jadi kalau selama ini loyal terhadap atasan itu ya dalam tanda kutip ya kita menghormati atasan kita. Tapi ketika ya ada yang tidak benar menurut kita, kita tidak boleh loyal. Kita tetap loyal terhadap aturan ya. Aturan yang harus kita pegang teguh. Jadi kita tidak, artinya kalau sudah disuruh hal-hal yang di luar aturan, kita tetap teguh. Kita artinya sesuai dengan apa yang ada di dalam aturan itu sendiri. Kemudian adaptif ya. Adaptif itu kita bisa menyesuaikan dengan keadaan. Karena kita tahu keadaan kan selalu berkembang berubah ya. Berkembang seperti kami ini yang sudah katakanlah sudah tidak muda lagi ya. Jadi dengan zaman sekarang contohnya sekarang sudah serba IT. Kita persidangan juga sudah elektronik ya, dan ini kan lompatan besar ya yang dulu itu tidak kita bayangkan dan ilmu kami itu tidak ada tentang itu. Tapi untuk supaya tugas pekerjaan kami ini bisa terlaksana, nah kami harus
paling tidak yang pokok-pokoknya saja. Jangan sampai ada hambatan itu untuk melakukan pekerjaan. Jadi harus mencari, menggali lagi, menuntut ilmu, bertanya kepada yang mudah-mudahan juga tidak apa-apa. Yang penting kita harus menyesuaikan dengan keadaan, tuntutan zaman, ya. Nah, seperti itu adaptif. Kemudian kolaboratif. Kolaboratif itu kita seperti kita di pengadilan ini ya, untuk penyelesaian perkara contohnya. Itu kan bukan hanya hakim saja di situ. Ada panitera pengganti, ada jurusita ya, yang akan memanggil para pihak untuk bersidang. Panitera pengganti untuk membantu persidangan, mencatat semua hal yang terjadi di persidangan. Nah, kolaborasi itu yang akhirnya akan melahirkan putusan, ya kan? Nah, jadi harus kita jaga kolaborasi itu. Kemudian untuk di kantor kita juga ada artinya bagian kesekretariatan yang mengurus kebutuhan segala macam. Jadi ada unit lain yang membantu mengurus itu. Jadi kolaborasi itulah yang harus ada dan harus kita jaga. Saya pikir, nah dengan melaksanakan nilai yang ada dalam ASN berakhlak, insya Allah ya tujuan dari kantor kita ini juga tercapai, lalu kita sebagai pegawai juga bisa melaksanakan dengan baik dan itu juga akan mendapat pahala. Mungkin bisa kita lanjut ya, Ya. Bu. Nah, sebagai seorang perempuan ya, Bu, yang telah meniti karir hingga posisi tinggi di lembaga peradilan nih, Bu. Nah, bagaimana Ibu melihat peran perempuan ASN dalam mendukung implementasi nilai berakhlak ini? Baik, jadi kalau kita ambil intisari dari ASN berakhlak itu kan pelayanan. Iya. Intinya itu adalah pelayanan. Pelayanan prima. Pelayanan yang terbaik bagi masyarakat. Jadi kalau selama ini kan masih ada pandangan kita bahwa ASN itu dilayani ya, dilayani. Jadi kalau masyarakat punya keperluan, mereka mengadulah artinya ya, Iya. mereka minta bantu kepada ASN. Tapi sekarang tidak. Kan sudah malah sebaliknya. Iya. Kitalah yang menjadi pelayan mereka. Dan melayani dengan hati. Iya. Nah, hati itu berarti ada kelembutan di situ. Ya kan, ada kesungguhan di situ. Nah, lembut katanya ya. Dan sangat peka kondisi sosial. Nah, jadi satker kita ya, atau di tempat-tempat lain juga. Kita dalam melayani masyarakat itu kan punya slogan ada 5 S. Ya, senyum, salam, sapa, sopan dan santun. Nah, dari situ saya kira itu perempuan itu memiliki lebih besar daripada laki-laki. Senyum, pasti senyum perempuan, ibu-ibu yang lebih manis daripada senyum bapak-bapak, ya kan? Nah, itu saya pikir seperti itu. Salamnya juga saya kira dapat memberikan salam yang memang bisa menyentuh masyarakat yang datang ke tempat kita. Karena kita harus menyadari bahwa mereka yang datang pasti membawa permasalahan. Nah, hendaknya begitu melihat kita sudah senyum, melihat mendengar salam kita, sapa kita, paling tidak hati mereka kan sudah sudah mulai terobati gitu kan. Berarti ada yang memahamilah permasalahan mereka. Jadi itu pertama. Kemudian kalau saya sebagai hakim ya, tugas pokok itu kan memutus perkara. Tentunya kalau sudah masalah keluarga, ibu-ibu paling paham lah, ya, paling paham. Jadi saya pikir memang untuk menegakkan keadilan di dalam keluarga, lebih memahami lah artinya, dan kita patut bersyukur sekarang ini peraturan-peraturan juga sudah telah melindungi ya.
Jadi bukan karena perempuannya lalu itu dibuat, tidak, tapi memang dari dulu sudah ada aturan-aturan seperti itu. Seperti misalnya kalau akibat-akibat perceraian ya, kalau dulu kan hak-hak perempuan agak kurang terakomodir. Tapi kalau sekarang sudah ada peraturan banyak yang melindungi hak perempuan. Jadi saya pikir alhamdulillah ya, saya walaupun artinya ya baru sekarang merasakan ya, baru sekarang. Kalau selama ini masih agak ya masih berjuang, tapi sekarang sudah terasa gitu Mbak Tiara. Iya Ibu, menarik sekali ya Bu. Hmm. Nah, mungkin selanjutnya Ibu, sebagai satu-satunya ya Ibu Hakim Tinggi Perempuan di TTA Jambi ya Ibu. Ya, Tentu Ibu memiliki pengalaman yang unik dalam menanamkan nilai-nilai tersebut di lingkungan kerja Ibu, nilai-nilai ASN berakhlak tadi ya Ibu. Mungkin boleh Ibu diceritakan bagaimana cara Ibu mempraktikkan nilai berakhlak tersebut dalam keseharian. baik. Iya, jadi saya itu masuk ke peradilan ini itu sejak tahun 91 ya. 88. 88, kemudian 91 itu pengangkatan hakimnya. Nah, jadi sebenarnya untuk kesempatan ya perempuan berkiprah itu terbuka lebar, termasuklah kita di peradilan. Nah, tinggal kita lah yang menyesuaikan dengan kondisi. Karena kita juga tidak bisa memungkiri, kita ini peran kita banyak, peran ganda ya. Kita juga ibu rumah tangga. Nah, jadi ibu rumah tangga itu ya mengurus rumah tangga, mengurus anak-anak. Kalau cuma rumah tangga kita bisa, ya sudahlah itu. Atau kita bisa minta bantu orang lain. Tapi kalau sudah masalah anak ya, itu kadang-kadang kita memang harus tangani sendiri. Jadi maksud saya, kita perempuan secara kesempatan sudah bebas, kita diberi kesempatan. Jadi tinggal kita, yang penting kita berikan yang terbaik. Memberikan yang terbaik. Dan sekarang sudah ada itu core value ASN berakhlak ya. Dari situlah nanti akan dinilai ya, kita mempunyai penilaian terhadap kita, bagaimana integritas kita ya terhadap pekerjaan kita. Nah, dari situ saya pikir masalah jabatan itu silakanlah, sudah diatur oleh Yang Maha Kuasa. Ya, jadi kita tidak perlu, saya kira tidak perlulah kita harus menuntut harus sekian perempuan, enggak. Yang penting kita berikan yang terbaik. Ya. Nah, saya juga termasuk yang ya mengikuti aliran saja ya, aliran air maksudnya. Air mengalir saja. Kalau memang diberi kesempatan untuk memegang jabatan ini, ya kita berusaha lah untuk sebaik mungkin. Tapi yang penting tugas pokok kita, kalau saya sebagai hakim, memang itu yang harus saya pertanggungjawabkan betul. Ya, bukan hanya kepada instansi, bukan kepada negara, tapi kepada yang di atas. Itu. Jadi saya kira ayo untuk Mbak Tiara yang masih panjang nih karirnya dan teman-teman lain ya. Nah, berikan yang terbaik untuk pengabdian kita kepada negara melalui satker kita masing-masing. Insya Allah yang terbaik juga lah yang akan kita dapatkan. Terima kasih ya Ibu, luar biasa sekali Ibu. Mungkin ini ada terakhir ya Bu. Ya. Nilai-nilai yang Ibu jelaskan tadi itu terasa begitu hidup dalam setiap contoh yang sudah Ibu berikan, dari setiap penjelasan yang sudah Ibu jelaskan tadi Bu. Nah, sebagai penutup, boleh nih Ibu menyampaikan pesan bagi ASN muda, khususnya bagi para perempuan yang tengah berkarir di dunia birokrasi dan peradilan ini. Ya, baik. Jadi pesan saya ya, pertama untuk yang muda-muda. Nah, saya kira sekarang ini kesempatan terbuka lebar ya. Baik perempuan atau laki-laki sama saja, kesempatannya sama saja. Nanti yang akan membedakan itu adalah integritas kita. Ya, integritas kita dan kemampuan kita. Dan kita kembali ke core value itu ya, nilai-nilai dasar itu tadi yang harus kita pegang. Benar-benar pelayanan prima harus kita berikan. Kemudian yang kompeten tadi ya,
Kompeten itu kita memang mumpuni dalam ilmu yang kita bidangi, tugas yang kita bidangi apa. Kita harus mampu, ya, artinya berilmu. Dan itu harus kita selalu, apa namanya, mengupdate ya, artinya jangan berhenti kalau memang masih ada kesempatan yang lebih tinggi. Ya, sekarang baik, melalui pendidikan formal ya, S1, S2, S3, ayo yang muda-muda ini. Lanjutkan karena, waktu itu tidak terasa ya, tidak terasa tahu-tahu kita sudah umur segini ya. Jadi ayo selagi ada kesempatan untuk pendidikan itu yang paling penting saya pikir ya. Nah, kemudian untuk yang khusus yang perempuan, ya itu tadi, yang penting kita berikan yang terbaik ya, jaga integritas kita. Masalah nanti jabatan itu akan mengikuti sendiri ya, karena kita juga harus seimbang antara kehidupan rumah tangga kita juga dengan kehidupan karir kita ya. Nah, karena saya pikir yang lebih dituntut itu nanti adalah, rumah tangga kita ya, kita sebagai ibu, sebagai apa namanya, istri, itu di akhirat akan harus kita pertanggungjawabkan ya. Sampai akhirat nanti. Jadi memang harus kita pandai-pandailah menimbang dan memilah. Nah, kemudian, untuk semuanya saya pikir memang tidak ada alasan untuk tidak menerapkan core value ASN berakhlak. Nah, karena ini adalah pengabdian kita. Jadi kalau kita hubungkan dengan akhlak yang agama kita tadi ya, kita ini kan diutus untuk, beribadah ya, beribadah. Dan ibadah itu kan bisa dalam semua segi kehidupan. Nah, kalau ada dulu istilahnya bapak-bapak atau ibu-ibu yang masih aktif, nanti kalau sudah pensiun, nah itu baru, kita bisa lebih khusyuk untuk beribadah. Saya kira tidak juga ya, itu tergantung pandangan kita. Kalau kita menganggap bahwa ibadah itu, sholat atau berzikir, mungkin iya kita lebih banyak waktu ya, karena tidak terikat dengan waktu mau ke kantor, mau apa, kita sudah bebas. Tapi kalau kita menganggap bahwa pekerjaan kita ini adalah ibadah, apalagi kita juga memberikan pelayanan kepada masyarakat, kepada orang lain, saya kira itu pahalanya kan lebih besar ya, tidak hanya untuk diri kita sendiri, tapi untuk orang lain. Karena kan kita ternyata masih bermanfaat, kita bisa bermanfaat untuk orang lain. Jadi oleh sebab itu, laksanakanlah tugas dengan sebaik-baiknya, hindari hal-hal yang menghancurkan integritas kita, supaya kita bekerja ini juga bernilai ibadah. Jadi sepanjang pekerjaan kita ini sampai kita nanti pensiun tetap nilainya ibadah. Tidak harus menunggu kita pensiun baru kita mau fokus ibadah. Jadi sepanjang hayat kita kita beribadah. Jadi barangkali itu yang dapat saya berikan. Terima kasih banyak ya Ibu. Terima kasih banyak kepada Ibu Dr. Hajah Idia Istimurni M.Hum atas waktu, pandangan, dan pesan inspiratif yang telah disampaikan kepada kita bersama. Semoga nilai-nilai ASN berakhlak semakin tertanam dalam diri setiap aparatur, sehingga pelayanan publik di lingkungan peradilan agama semakin berakhlak, berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Demikianlah perbincangan kita pada hari ini. Saya Tiara Di Oktaviani mengucapkan terima kasih banyak kepada pemirsa semuanya. Sampai jumpa di episode berikutnya dengan narasumber-narasumber yang inspiratif lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Podcast Gentala.
Arasi Menara Lambang Provinsi Jambi. Podcast Gentala generasi digital peradilan agama. Pengadilan tinggi